Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah tujuan pembelajaran jelas. Kemudian guru mengetahui kebutuhan murid. Biasanya guru akan mengawali dengan tes, ya, tes diagnostik. Kemudian ciri yang ketiga yaitu lingkungan nyaman yang menarik murid belajar dengan bahagia. Yang keempat, manajemen pengelolaan kelas yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. Aspek kesiapan atau kebutuhan murid ini ada 3, yaitu yang pertama kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Skenario pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan mencontohkan skenario dari pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada kasus, yaitu Pak Kasim adalah seorang guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Ia mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang ia siapkan diantaranya poster, artikel buku bacaan, kartu pertanyaan, dan video. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya untuk bekerja dalam kelompok sesuai tingkat kemampuan membacanya dan menyesuaikan teks yang akan dibaca. Dalam 1 minggu, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Kasim. Nah, di sini kita akan membahas dari kasus tadi. Nah, dari kasus tersebut, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, yaitu oleh Pak Kasim? Nah, di sini, jadi Pak Kasim itu dalam hal kesiapan belajar itu sudah memetakan atau mengidentifikasi tingkat kemampuan membaca murid yang berbeda-beda. Kemudian dari kasus tadi, Pak Kasim juga yang berkaitan dengan minat murid, itu proses pembelajarannya itu sudah disesuaikan dengan minat belajar murid yang berbeda-beda. Ada yang suka membaca, mengamati, berdiskusi, wawancara, atau menjawab soal. Nah, kemudian dari profil belajar murid yang Pak Kasim lakukan tadi, yaitu mengembangkan pembelajaran yang bervariasi dan mengakomodasi gaya belajar visual
auditori dan kinestetik. Nah, dari pembelajaran yang Pak Kasim lakukan pada kasus tadi, itu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Nah, dari Pak Kasim tadi, Pak Kasim itu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan mengelompokkan murid-muridnya sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Kemudian Pak Kasim menyesuaikan teks bacaan pada setiap kelompoknya. Yang kedua, pada kegiatan belajar mengajar itu Pak Kasim memberikan berbagai macam sumber belajar sistem pencernaan manusia untuk setiap kelompok belajar muridnya. Pak Kasim juga melakukan observasi atau pengamatan pada setiap kelompok dan juga menganalisis dan melakukan refleksi hasil capaian setiap kelompok belajar muridnya. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang dilakukan atau digunakan oleh Pak Kasim tadi dalam kasus tersebut tentunya. Nah, di sana kita menemukan strategi diferensiasi konten. Ya. Kontennya itu ada, yang pertama itu konten. Di antaranya ada poster, artikel sederhana, kemudian buku bacaan, kartu pertanyaan, dan juga video. Kemudian strategi diferensiasi proses juga ditemukan pada pembelajaran tersebut, yaitu membentuk kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca dan pemahaman, kemudian pemahaman konsep melalui membaca buku, artikel, mengamati poster untuk mendiskusikannya, kemudian membuat sebuah cerita kreatif, bisa juga dengan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Nah, pada pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Kasim tadi, itu juga terdapat strategi diferensiasi produk. Bisa juga diterapkan dalam pembelajaran tadi, misalkan menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana. Kemudian membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Kemudian membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seseorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Ya. Tuh. Kemudian bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, pada kasus tersebut Pak Kasim itu melakukan penilaian dengan cara yaitu yang pertama melalui penilaian yang berjenjang dan bervariasi sesuai dengan kemampuan murid. Kemudian yang kedua yaitu membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, Pak Kasim juga melakukan refleksi. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Kasim tadi bisa diambil kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan dan mengelola proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi dan berfokus pada segala aspek kebutuhan murid. Nah, dalam kasus ini Pak Kasim sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada materi sistem organ pencernaan manusia sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dirancangnya, mulai dari perencanaan, proses, sampai penilaian. Jadi intinya pembelajaran berdiferensiasi itu
kita membuat skenario pembelajaran yang memadai seluruh kebutuhan dari murid-murid kita. Entah itu bisa melalui diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus memuat seluruh konten, bisa salah satunya saja. Kalau misalkan lebih baik, ya bisa memuat semuanya. Tapi kalau bisa ya kita satu saja itu sudah cukup bagus di dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itulah paparan tentang sedikit gambaran dan skenario pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.